Selamat ketemu lagi pemirsa Jogja TV dan seluruh sosmed kita dan juga pendengar radio ya yang ada di Banjarnegara, Purwokerto, Jogja dan Jepara. Saya masih ada di Karni Cafe Kledoan Jogja bersama Mbak Tia Diningrat seperti yang saya pakai ini dan Bu Cini Leatherback dan tentunya bersama sahabat kita Solusi Muda Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Lembaga Komunitas Anti Riba dan Haris 0819944088. Dan kali ini saya akan memperkenalkan, mungkin pemirsa di rumah juga sudah banyak kenal dengan Raden Mas Insinyur Raden Mas Gembong Danu Diningrat, Pak Gembong bisa dipanggil Pak Gembong. Dan kali ini bersama Mbak Dewi ya. Iya Pak. Ya, mahasiswa magang Politeknik dari Banjarnegara. Iya Banjarnegara. Nah ini menarik Pak Gembong Danu Diningrat. Tahun 90-an panjenengan praktek pengobatan alternatif. Ya. Di Sugeng Jeroni. Ya, betul. Gitu? Ya, betul. Ya. Nah, Tepatnya tahun 80. 80 ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi tahun 90-an itu sehari sampai berapa? Pasien Pak Gembong? Kurang lebih 1.500. 900 per hari. Iya. Iya kan? Iya. 1.500. Nah, sekarang berapa Pak Gembong? Sekarang kita batasi, sebelum Covid memang sudah kita batasi ya, sudah lama. Karena saya sekarang bergerak di bidang lain juga, ya. Yaitu lembaga riset untuk agro, ya, yang membuat sesuatu produk-produk yang sehat. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu tentang pengobatan alternatif sendiri, bagaimana Pak Gembong sekarang trennya? Ya, sekarang kalau pengobatan alternatif sebenarnya maju sekali, karena sekarang peraturan-peraturan semakin ketat nih, sehingga membatasi betul-betul kalau orang sudah melakukan pekerjaan pengobatan alternatif, sekarang harus punya ilmu. Yang dimaksudnya ilmu pengetahuan, ilmu tentang tanaman, ilmu tentang bahan-bahan baku untuk obat-obatan, dan juga ilmu tentang pengolahannya. Dan orang itu juga harus tahu kondisi penyakit ya. Dia harus. Nah, sekarang sudah maju. Nah, terkumpul dalam satu kelompok yang disebut kelompok Bahtera ini. Bahtera yaitu himpunan para pengobat herbalis dan pengobat alternatif. Nah, sekarang lebih tertata dan lebih bagus, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi penggemar Pak Gembong sendiri kan tidak banyak sekali. Kalau per minggu sekarang kita batasi hanya sekitar 600. Per minggu ya? Itu dengan pembatasan ya? Ya. Kalau diloskan masih ya? Diloskan nanti repot. Pelayan pekerjaan lainnya nanti jadi parah nanti Mas Gimpling nanti. Nah, Pak Gembong sebagai spiritualis ya, memiliki penggemar dan pasien yang juga dari seantero Nusantara ini dan bahkan luar negeri. Masih seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Kalau dari Malaysia, Thailand, Jepang, Amerika. Kalau boleh menyingkap sedikit teknisnya Pak Gembong dalam pengobatan apa yang dipergunakan? Ya, kita memakai bahan-bahan alami. Ya, memadukan ya. Ya. Analisa ada metafisiknya juga kan. Ya, yang bahan-bahan alami yang sudah kita riset. Ya. Kandungannya sehingga jelas nilai kemanfaatannya dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi ada ilmu tambahan dalam hal mungkin energinya. Oh iya, satu energi yang tertinggi adalah energi doa. Energi yang paling tinggi itu energi doa. Wah ya. Tapi itu bisa membantu mendeteksi dan membuka jalur gitu ya. Kita punya bakat bisa mendeteksi penyakit lewat suara, lewat foto, kemudian melihat saja juga bisa. Dan itu memang terlatih sejak kecil. Karena saya mengalami mulai kelas 6 SD saya sudah praktek. Iya. Dan ditambah belajar ilmu pengetahuan tentang kimia herbal. Nah, mungkin karena keasikan ngurusi obat herbal, akhirnya mengembangkan Sekarang Pak Gembong memiliki suatu kawasan namanya apa Mbak Dewi? Pandawa Kencana Multifarm. Iya. Multifarm. Napa niku? Pandawa Kencana Multifarm ini mengurusi soal-soal pertanian, perikanan dengan teknologi tinggi. Dari hasil riset saya, yang kemudian juga ramah lingkungan. Ini berhubungan dengan nanti kita bagaimana menjaga kesehatan manusia itu ada hubungannya. Maka lembaga ini setiap bulan harus menemukan, menciptakan jenis tanaman baru, menciptakan jenis agro varian yang baru. Nah, itu di mana Pak Gembong? Letaknya Pandawa Kencana ada di Cangkringan. Nah, di mana Mbak Dewi? Bisa nerangin? Di bawah kaki Bukit Merapi. Ya, di Cangkringan ya. Golf Cangkringan terus ke timur, terus kiri. Masuk. Nanti tanyakan saja Pak Gembong tahu semua. Pandawa Kencana. Ya. Ini Mbak Dewi magang di sana kebetulan. Ya, saya masih mahasiswa Pak. Untuk penelitiannya magang dan penelitian. Untuk skripsinya, jadi magang dan penelitian.
tentang pengolahan tanaman, bahan-bahan herbal Tanaman untuk herbal. kesehatan. Ya, pengolahan, lebih tepatnya pengolahan bikin ramuan seperti jamu dan lain-lain. Oh gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini ini tanya Mbak Dewi dulu aku. Di Pendawa Kencana Multifarm itu ada berapa jenis tanaman herbal? Untuk Tanaman lainnya juga. banyak sekali, Pak. Banyak jenis dan juga banyak varietas juga ya, Pak. Ya. Untuk tanaman herbalnya sendiri bermacam-macam. Ada juga tanaman obat-obatan seperti tempuyung, terus jahe merah yang umumnya itu masih langka seperti itu di Pendawa Kencana itu udah ada. Ya. Seperti Ya. itu. Jadi tanaman pangan misalnya Buah. pangan itu ada padi, ada sorghum, ada jagung. Nah, jagung yang kita jelaskan ya. Saya dalam memproduksi sesuatu bahan pangan itu harus mengenal 3 hal. Yang pertama healthy. Healthy itu sehat. Sehat tanahnya, artinya harus organik. Sehat produknya. Sehingga kita menyemprotnya, memupuknya semua pakai bahan organik. Yang kedua, safety. Memberi kenyamanan, memberi kemanfaatan pada tubuh manusia maupun makhluk-makhluk lain. Yang aman. Aman, artinya punya antioksidan tinggi. Kita bisa lihat nanti dalam gambar-gambar, kita bisa membuat tomat yang antioksidan tinggi. Misalnya ada tomat warna hitam, ungu, warna oranye. Bahkan dalam satu pohon itu tomat bisa menghasilkan 5 warna. Ya, ini permainan dari riset kita. Jagung. Jadi Mas Kimpli mau minta jagung warna apa saja saya bisa buat. Nah, bukan masalah warnanya Pak Gambo. Ukurannya. Gimana? Ukurannya jagung bagaimana? Besar. Dan sementara ini yang mengkonsumsi siapa Pak? Ini umumnya banyak sekali yang mengkonsumsi itu. Kita lempar ke Jakarta, laris sekali. Dan itu karena kita buat lembaga bisnis, kita lembaga riset, jadi yang bisnis itu teman-teman kita, binaan kita. Karena saya mendidik para petani-petani di seluruh Indonesia, itu puluhan ribu. Dan kita menghasilkan UKM-UKM yang ternama, itu luar biasa. Jadi pengobatan alternatif yang sesungguhnya ya herbal ini ya? Ya, Dari Iya, tanaman bumi Nusantara ini ya? ya. Ya, betul. betul Iya. sekali. Kalau untuk tanaman obat-obatan itu, kita ya hanya sekitar 400-an ya, 400 Iya. jenis. Nah, yang dilahirkan dari yang Mbak Dewi teliti bersama teman-teman, yang dulu apa yang sekarang ini, apa yang dilahirkan untuk obat herbal? Saya meneliti tentang yang saya ambil itu buat ketahanan daya tahan tubuh, terus buat kesehatan jantung juga. Itu apa? Pakai apa? Untuk ketahanan daya tahan tubuh sendiri itu yang pertama kita bisa memakai temulawak, terus juga ada kunyit putih, Ya. terus bisa juga dicampurkan dengan Jahe merah. serai, dan masih banyak lagi bahan yang kita itu bisa dapatkan dengan mudah. Ya, dan itu harus teliti terus ya? Ya, sudah kita riset. Kita akan semakin banyak mengungkap tentang bagaimana tips sehat dan jasmani rohani melalui berbagai macam upaya bersama Pak Gembong. Setelah yang satu ini lewat. Ya, tips sehat sejati dengan herbal untuk memperkuat jasmani rohani kita di era apapun. Bersama saya masih di Kami Cafe Gledoan Jogja, Batik Adiningrat dan Bujini Leatherback, dan tentunya dengan solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Agdan Haris 081994 Pak Gembong, berarti di Pandawa Kencana Cangkringan ini kok, lembaga riset itu banyak melahirkan jamu-jamu tradisional. Ya, meriset dan Meriset. meneliti meriset. Dan sudah ada yang Ya, kita ada laboratnya. ya yang sudah dipastikan sudah ditetapkan ada juga. Misalnya Nopo? ada obat untuk kesehatan jantung. Jadi saya akan matur dulu, trik-trik sehat nih ya. Iya. Trik-trik sehat itu pertama itu pengaruh dari pikiran. Happy. Ya, pikiran kita ini, semua penyakit itu 75% tuh dari pikiran. Yes. Yang kedua, dari perilakunya atau menu-menu makan yang kita makan. Pola makan ya. Pola makannya. Yang ketiga, itu karena pengaruh-pengaruh bahan-bahan kimiawi. Ya, yang membuat sakit kita. Bahan pengawet misalnya itu bisa menyebabkan karsinogenik ya dan sebagainya. Nah, kita untuk trik-trik sehat, maka membuat jamu-jamu herbal. Jamu herbal misalnya untuk kolesterol, pemeliharaan jantung. Ya. Jadi sampai setua ini, kolesterol itu tidak pernah di atas 150, selalu di bawah terus. Triglycerid, asam semua bagus. Karena herbal. Kenapa kok saya memakai herbal kok nggak pakai bahan kimia? Karena apa yang diciptakan oleh Gusti Allah, itu mesti bermanfaat bagi manusia. Komplit. Ya, tapi yang diciptakan oleh manusia membawa akibat. Wah. Gitu. Jadi Iya. di Taman Gusti Allah tanaman semuanya sudah membereskan Iya, semuanya. semuanya dari Ini kita Gusti manusia membuat rekayasa Iya. produk buat masalah Iya. dirinya sendiri. Nah, Menarik ini. saya punya trik untuk sehat untuk pikiran. Saya sebagai orang
Muslim ya, Nggih. maka tuntunan saya tentunya Al-Quran, panutan saya Rasul. Tapi falsafah hidup saya tukang parkir. Nggih. Kenapa tukang parkir? Tukang parkir itu menyadari dia di parkirannya itu banyak sekali mobil, 1 jam hilang. Dipakai sama pemiliknya, dia nggak pernah kecewa karena dia tahu itu titipan. Ya. Jadi hidup itu semua titipan. Yes. Maka kita harus belajar untuk ikhlas. Yes. Nah ini akan menganukannya. Dan tukang parkir itu bisa mengatur siapa saja. Kalau nggak manut aturan tukang parkir, nabrak dia. Ya, ini satu itu. Nah, trik sehat, ada ramuan-ramuan untuk sehat. Misalnya Mbak Dewi ini membuat ini sirup. Ya, sirup anti bahannya. Ini ada beberapa jenis bahan di sini. Ini. Dari herbal, ada jahe, serai, temulawak, temu putih. Ya, kemudian ada pulau waras. Kemudian ada, ini pola untuk mengatur pola makan. Karena dia mempunyai sifat antioksidan tinggi. Bahkan kita kasih buah-buahan. Ya, dikasih buah-buahan. Betul Pak, buahnya itu ada jambu biji merah, Jambu dan biji itu gampang dicari. Bukan jambu, Jambu biji Jambu merah. biji. biji merah. Iya, ya, jambu biji merah itu yang di jus ya, terus Iya. campurkan ke sini. Misalnya obat jantung ini, ya, Nggih. untuk kolesterol. Ini satu Ini bukti kayak ya. beras kencur ya? Gimana? Kayak beras kencur ya? Iya, rasanya enak sekali. Maka untuk supaya kita masyarakat pada umumnya kalau sudah sama jamu itu wah tahu pahit dan sebagainya. Nah, kita buat, monggo dirasakan dulu. Waduh, Mas Kita Bani. Manis buat. Pak, nggak pahit. Jamu yang enak. Ini Mbak Dewi Nggak ini pahit itu. kebetulan dari Ini Politeknik jamu apa namanya? Itu untuk Anti- kesehatan jantung kesehatan tubuh dan jantung. kolesterol. Namanya belum ada? Belum. Segar Pak. Oh, panas ya? Ya. Panas. Jadi Iya, batuk, manis. flu, kolesterol, lemak apa saja turun. Panas. Ya, hangat. Hangat. Dan itu aman Pak, tidak memakai campuran-campuran Dan tidak akan yang... mungkin mah. Iya tidak. Justru dia mengobati mah. Nggak hangat ini, panas. Nah, maka kalau pola makan kita nggak benar, minum jamu ini. Nih, ini terus, kalau kita pengen tahu jamu ini, ya datang ke Pandawa Kencana. Iya. Atau di Nggak, kita ngajari. web. Coba saya jelaskan bahannya apa. Iya Pak, jadi Bapak Gembong ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengembangkan juga cara Membagi membuatnya ilmu. sendiri. Bebas. Iya bebas. Nah, ini coba ini yang saya minum, ini saya testimoni ya. Ini enak nih. Enak ini untuk mengobati masalah Jantung, lendir Pak. tenggorokan, Jantung. Oh, iya. jantung, Paru-paru, paru-paru. membersihkan paru-paru. Ya. Banyak. Terdiri dari apa, Mbak Dewi? Kemudian menghilangkan penyempitan di pembuluh darah. Karena dia bisa melarutkan lemak-lemak. Apa? Terangkan, Mbak. Bahannya apa? Ya untuk bahannya sendiri dengan 1 kg jahe merah, kemudian ada 1 kg serai, 1 kg seledri, terus ditambah dengan 300 cc madu, terus 300 cc air cuka, kemudian 3 buah nanas, dan itu nantinya kita kupas, yang perlu dikupas kemudian Jeruk lemon, dicuci. Ya, ada 1 kg juga jeruk lemon. Nah, sehabis dicuci bersih kemudian kita blender. Nah, setelah halus kita rebus menggunakan 10 liter air. Setelah mendidih, kita matikan kompor, kemudian disaring. Nah, saat itu airnya kita masukkan yang 300 cc madu, kemudian 300 cc air cuka tersebut. Nah, di situ kita sudah bisa mengkonsumsi dengan 1 hari itu cukup 2 kali. Dengan takaran setengah gelas, itu sudah cukup. Sudah bisa dikonsumsi. Dan bisa dibuktikan kalau minum ini seminggu saja, yang kolesterolnya tadinya 300, langsung di bawah 200. Ya, betul sekali. Banyak testimoninya yang namanya. Ya. Jadi masih ditambahi bawang putih juga ya. Ya. Tambahi bawang putih. Jadi kita bisa pemirsa bisa ke sana ya, belajar terus Bisa, Pak. Bisa nyatet, belajar, bisa. bikin sendiri. Ya, Ya. bisa praktek langsung di sana juga bisa. Nah, ini yang kemudian untuk daya tahan tubuh. Pemirsa misalnya mau ke sana belajar gratis kok. Silahkan belajar ke sana. Ini lain lagi. Ya. Nah, ini untuk bayi pun boleh. Dulang, ya? Ini saya dulang. Manis, Pak. Ini semua dibuat dari hane madu semua. Ini. Luar biasa. Nah, ini trik saya tadi. Gitu. Ini apa ini? Ini yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi- Kalau jangan banyak-banyak ya, saya dicobanya cuma 1 tok saya ya. Daya tahan tubuh ini, karena antibodinya kita dibuat dari bahan yang banyak mengandung antioksidan. Kenapa nih? Misalnya ada tomat, ada apa? Ada nanas, kemudian ada serai, ada jahe, kemudian Ada ada 10 jambu, waras juga. ya buah-buahan. Ya, kita mempunyai tomat itu punya antioksidannya atau lycopennya itu 309 kali dari tomat lokal. Ya, tomat lokal. Sehingga dengan antioksidan yang tinggi, ini akan membentuk antibodi daya tahan tubuh kita. Vitaminnya tinggi, vitamin C-nya ya jambu tinggi. Nah, kemudian bahan-bahan yang tadi itu kita olah kemudian dicampurkan ke madu. Nah. Jadi saya sama Mbak D ini
punya keinginan bahwa supaya jamu ini menjadi minuman untuk kesehatan masyarakat Umum. dari umum yang dari anak kecil sampai dewasa. Ya. Karena sekarang banyak orang enggan minum jamu. Dan ini menjadi Karena pahit minuman dan rumahan, sebagainya. Benar sekali. karena bisa bikin sendiri. Ya, bisa Iya, bikin bisa. sendiri. Tentunya. Itu pengennya Pak. Gimana? Ya. Oke, kita akan ungkap tentang penemuan-penemuan tanaman, buah atau bibit yang rahasia. Ya. Nah, mungkin ditemukan di Pandawa Kencana, nanti bisa diceritakan ya. Yang orang belum tahu bahwa ini ternyata khasiatnya seperti ini. Ya. Boleh ya? Ya. Oke, setelah yang satu ini lewat. Luar biasa. Obat untuk tubuh kita ada di tanah pekarangan kita di bumi Nusantara ini. Ya, jangan membuat obat sendiri. Ya, saya masih di Kane Cafe bersama Batik Adiningrat seperti yang saya pakai ini. Bujini Leatherback, solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, Akdan Haris 081 994 40888. Oke Pak Gembong, selama di Pandawa Kencana, ada nggak tumbuhan yang selama ini orang nggak mikir, ternyata sesuatu? Kenapa? Ya, setiap ciptaan Allah itu pasti mempunyai Ada manfaatnya? mesti ada manfaat. Contohnya apa Mbak Dewi yang ditemukan selama belajar ini? Untuk tanamannya itu kan sangat banyak ya Pak. Nah, di sini itu banyak orang yang belum mengetahui fungsinya dan ternyata itu bermanfaat. Ya, contohnya apa? Yang paling kita sehari-hari nggak melihat malah direndahkan itu apa? Purwoceng. Iya, purwoceng itu Pak. Itu kan tanaman yang kebanyakan orang itu taunya tumbuhnya di dataran tinggi seperti itu Pak. Jadi kebanyakan enggan untuk membudidayakan seperti itu. Nah, ternyata itu banyak manfaatnya. Seperti buat laki-laki itu sangat bermanfaat. Kalau seperti rumput ada nggak? Gimana? Yang rumput jenis rumputan yang tumbuh liar gitu? Ya ini seperti rumput. Purwoceng Iya itu seperti Pak, rumput. itu sebenarnya kayak tumbuhan liar yang banyak manfaatnya. Nah, itu masih banyak orang yang belum mengetahui fungsinya dan juga ternyata bisa dimanfaatkan seperti itu Pak. Purwoceng. Purwoceng itu melebihi gingseng. Oh iya kok image-nya malah Kenapa untuk itu gingseng ya? yang lebih anu? Untuk vitalitas ya? Bukan hanya vitalitas sebetulnya. Ternyata ya itu ya? Untuk infeksi kandung kemih. Oh ada cengnya itu jadi orang image-nya Iya. guyorannya itu ya? Untuk ya itu karena purwoceng Ah, iya. sempurna ceng kenceng Ah, iya. bukan itu. Untuk wanita. Sebenarnya memang untuk semua ya? Ya. Iya Pak, banyak. Apa untuk infeksi kandung kemih ya. Iya, tapi Kemudian kebanyakan untuk orang batuk. itu taunya hanya satu Iya. manfaatnya Iya, untuk vitalitas itu kan? iya seperti Iya. itu Pak. Tapi Padahal ternyata ternyata banyak. itu universal ya? Iya, Iya. banyak. Padahal purwoceng itu tumbuh liar di halaman kita masing-masing. Purwoceng itu hanya bisa tumbuh di dataran tinggi 2000. Tapi sudah kita bisa buat di 0 DPL sudah bisa tumbuh. Iya Pak. Kalau seperti di perkotaan gitu tanaman apa yang Gimana? ditemukan di perkotaan? Kayak di rumah panjenengan, tempat saya gitu loh, itu apa kira-kira? Oh, banyak yang dibanyak sambiloto aja di rumput. Oh ya. Sambiloto atau Andrographis paniculata itu obat andalannya orang di dataran Cina. Semua bahan obat dari Cina itu hampir 70% lebih itu dibuat dari sambiloto. Sambiloto. Oh, hele. Dan sambiloto ini justru luar biasa sekali Wih. untuk anti infeksi, anti kanker dan sebagainya. Itu kata orang Cina. Karena di sini penelitiannya jarang sekali dilakukan penelitian tentang ini ya. Walaupun kita tahu sudah 2.500 jenis tanaman fitofarmaka ya, yang sudah diliti dan sudah tahu nilai kemanfaatannya, itu 78% di Indonesia. Tapi justru kita ketinggalan Ya. dengan Cina, dengan negara-negara lain. Ya. Di sini luar biasa. Contohnya kayak tadi Purwoceng, orang hanya tahu untuk ini saja. Vitalitas, sebenarnya itu manfaatnya ada 10 lebih ya. Iya, Untuk banyak. macam-macam infeksi paru-paru dan sebagainya. Ya. Ya, untuk wanita yang sering keputihan, Purwoceng luar biasa. Dan untuk stamina terutama, menjaga tubuh kita. Dan di bahan-bahan alam ini sudah menggunakan sudah ada nilai-nilai gizinya, misalnya kandungannya ya, ada saponinya, macam-macam di situ. Ya, macam-macam di situ. Bahkan seperti tanaman-tanaman pangan misalnya ya. Kami sudah mulai tahun 2000 tuh mengembangkan sorghum sama singkong ya. Saya menciptakan singkong yang mungkin terbesar di dunia ya. Satu batang itu bisa menghasilkan minimum 40-60 kilo ya. Ini ada Pak Budet nanam juga tuh hasilnya 60 kilo tuh satu batang. Ya. Nah ini kita olah menjadi makan yang sehat. Karena kita tahu bahwa masa depan pangan yang sehat besok, itu dunia itu singkong sama sorghum. Karena gandumnya mengandung gluten. Ngaten Pak Gembong. Singkong selama ini kita tahu kan ukurannya kayak gitu-gitu. Terus botol-botol ini ya. Ya. Nah, ini kok bisa besar itu dibagaimanakan? Itu kita dari persilangan. Nah, kemudian dibuat tepung, namanya tepung mokaf, mau dikasih cassava flu. Itu tepung kesehatan. Bahkan sudah kita buat beras analog, beras yang lebih sehat daripada gandum, berprotein tinggi. Dari singkong ini bisa untuk energi. Suatu negara, pangan itu adalah senjata paling Iya ampuh. betul ya.
Nomor 2 energi. Ya. Singkong bisa untuk energi. Bioetanol dan sebagainya. Sorghum juga kita buat namanya sormof. Lah. Sorghum. Betul itu yang singkong kok bisa jadi besar di tempatnya Pandawa Untuk Kencana itu? persilangan-persilangan. Iya, terus? Kemudian kita ada cara untuk teknologi tanamnya. Teknologi tanamnya, anak-anak ini praktek semua teknologi tanamnya. Ya. Dan dari persilangan-persilangan selama 15 tahun saya meneliti singkong, baru berhasil lalu kita buat kultur jaringan. Sehingga sifatnya baka abadi. Nah ternyata singkong itu juga untuk obat. Untuk menjaga kesehatan manusia itu singkong luar biasa sekali. Ya. Dia bisa mereduksi racun-racun. Ya, bisa mereduksi racun-racun. Ya. Dan dia karena kalorinya rendah, dia sangat bagus untuk orang diabetes. Untuk orang diabetes, bagus sekali. Nah, Pak Gembong pernah nggak berbagi nomor handphone? Berbagi nomor handphone ke pemirsa? Oh ya, Monggo. bisa menghubungi saya ke nomor 081 276 342 867. Diulangi Pak, monggo. Ya, 081 276 342 867. Wah. Dan ini ya sosial ya, Dewi ya, Mbak Dewi. Jadi ke sana kita benar-benar nanam sendiri boleh. Boleh Pak, tentu saja. Beliau itu tidak pelit Pak untuk membagi ilmunya. Mbak Dewi dari Banjarnegara. Iya, asli Banjarnegara. Terus ke Pandawa Kencana kamu mulai kapan? Saya sudah mulai sejak tanggal 15 Februari Pak. Nah, melihat seperti tadi singkong yang ukuran sebegitu, apa yang ada di pikiran Mbak Dewi? Ya sebelumnya kan nanam singkong itu umum ya Pak. Ya cuma seperti itu dan banyak orang itu yang belum tahu dan banyak orang juga yang menyepelekan ternyata ada trik-trik tersendiri seperti itu Pak. Di Dan sini saya pun gumun tapi bisa belajar gitu ya? iya Pak, seperti itu. Kan Sudah. biasanya itu banyak kayak orang sukses itu tidak mau menyalurkan ilmunya seperti itu. Udah ditularkan ke Banjarnegara? Untuk saat ini sepertinya belum Pak. Soalnya saya kan baru di sini jadi belum pernah pulang juga, jadi belum menularkan ilmunya. Banjarnegara ini karena singkong menjadi terkenal sekali. Di sana sudah berdiri oleh anak alumni Gajah Mada yang namanya Risa dari teknik itu, sudah membuat tepung mukaf, sudah diekspor ke berbagai negara. Dengan menanam singkong lebih dari 5.600 hektar di Jawa Tengah. Oh iya tuh. Ya. Dan itu kemarin tahun 2020 dapat penghargaan ya. Iya Pak. Kita juga Pendowo ini juara Asia. Juara Asia untuk pangan. Jadi kita menanam padi di kaleng. Di kaleng bekas. Nah ini kita lombakan ke Asia dengan judul menanggulangi kelaparan Krisis pangan. di Asia. Oh, di kaleng bisa tumbuh? Ya, Padi. sangat bagus. Kamu sudah lihat Mbak Dewi? Kenapa Iya. Pak? Sudah lihat ya? Ya sudah. Sudah, malah dia praktek nanam. Ya. Oh terus berapa kilo jadinya berasnya? Satu kaleng itu bisa kira-kira 4 on. Wih, Jadi kalau kita memakai kaleng 1 meter itu bisa menampung kaleng 31 sampai 32 kaleng. Artinya kalau dalam 1 hektar kita hanya butuh lahan sekitar 1.160. Hasilnya 9,5 ton. kaleng bekas. Kaleng bekas yang 5 kiloan tuh. Ini bisa datang ke Pandawa Kencana Cangkringan, tanya, belajar, praktek di rumah langsung. Bisa Pak. Ya. Bisa sekali. Sudah karena di Wih, sana wih, harus wih, praktek. Ya ini pemirsa kita ini kok bisa ya? Kalau Bisa, begini. bisa. Untuk Pak Gembong, luar biasa Pak Gembong. Jadi ternyata Mas Gembong ini kan dulu pengobat, penyembuh, Ya. dan sudah herbal. Ya. Iya lah, obat tanaman asli. Dan sekarang dikembangkan untuk basically Ya, untuk kita basic. menjadi sehat jasmani rohani. Tips sehat Ya. melalui tanaman pangan yang ada di Nusantara ini. Penanaman pangan sehat. Iya, terima kasih sekali pemirsa. Ini inspirasi untuk Anda luar biasa. Mbak Dewi jauh-jauh dari Banjarnegara magang di Cangkringan Jogja, Iya Pak. dan Pak Gembong terus berkaya. Kami sangat bangga dan menunggu hasil-hasil selanjutnya. Silakan teman-teman kalau mau belajar menanam padi di kaleng langsung kontak Pak Gembong atau browsing aja Pandawa Kencana Multifarm. Cangkringan udah keluar. Tiap hari bisa orang datang ke sana ya. Ya, Bisa, ada. Pak. Ya. Terima kasih, saya masih di Karni Cafe, Kledokan Jogja, dan bersama Batik Hati Nikrat, biji nilai terbaik, dan solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Akdan Haris 081994408888. Sampai jumpa.